Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL. Masih dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi perkalian pecahan untuk adik-adik SD kelas 5. Nah, kalau kita perhatikan dua contoh yang ada, ya misalnya 1/2 dikali 7/9, ini bisa kita selesaikan dengan cara 1 dikali 7 lalu per 2 kali 9 sama dengan 7/18. Begitu juga untuk contoh kedua. 2/5 dikali 1/10 itu sama dengan 2 kali 1 dibagi 5 kali 10 ya, atau sama dengan 2/50. Menjadi pertanyaan dasar buat kita adalah mengapa yang dikalikan itu adalah bagian pembilang dikali bagian pembilang lalu penyebut dengan penyebut. Mengapa itu terjadi? Kita akan temukan jawaban. Ayo kita ikuti bersama pembahasan. Kembali ke pertanyaannya, mengapa untuk perkalian pecahan kita selalu mengalihkan bagian pembilang dengan pembilang lalu penyebut dengan penyebut? Akan kita buktikan menggunakan cara geometris. Ada dua contoh yang akan kita jadikan pembuktian. Yang pertama, 1/2 kemudian dikali 2/3. Ya, kita buktikan secara geometris. Misalnya kita menyiapkan satu kotak seperti ini, lalu 1/2 artinya kotak ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Misalnya kita bagi secara horizontal seperti ini. 1/2 misalnya kita ambil bagian yang atasnya. Misalnya ini adalah 1/2. Kemudian 2/3 berarti kotak yang sama akan kita bagi menjadi 3 bagian. Kalau tadi kita bagi secara horizontal, sekarang akan kita bagi secara vertikal. Misalnya seperti ini. Nah, 2/3 setelah kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini, maka yang kita ambil adalah bagian pembilangnya. Misalnya adalah bagian ini. Nah, ini adalah 2/3 ya. 1/2 dikali 2/3, maka hasilnya itu akan sama dengan luas daerah yang diarsir ya, akan sama dengan ini teman-teman. Jadi ini adalah 1/2, ini adalah 1/3. Jadi akan sama dengan luas yang ini. Nah, akan sama dengan bagian yang kuning teman-teman. Ini secara geometrisnya ya, kita arsir dulu. Berarti luasnya itu sama dengan berapa? Sama dengan banyaknya daerah yang diarsir, lalu per banyaknya seluruh daerah. Oke, jadi kita bisa hitung sekarang yang diarsir tadi ada berapa? Ada 1, ada 2, berarti 2 per seluruhnya ada berapa? Ada berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 1/2 dikali 2/3 itu sama dengan 2/6. Oke, kita lanjutkan ke contoh B. 3/4 dikali 2/5. Sama seperti tadi, kita menyiapkan satu kotak, lalu 3/4 artinya kotak yang ini kita bagi menjadi 4. Misalnya seperti ini, kita bagi secara vertikal. Lalu yang kita ambil adalah bagian pembilangnya. Berarti 3/4 itu adalah yang ini misalnya ya. Ada 3 bagian dari 4 bagian. Oke. Lalu dikali 2/5 berarti kotak yang sama akan kita bagi sebanyak 5 bagian secara vertikal. 1, oke, akan kita bagi 5, lalu yang kita ambil adalah 2 bagiannya. Jadi yang kita ambil adalah bagian yang ini. Maka 3/4 kali 2/5 itu sama dengan kotak yang atau luas pertemuannya ya,
Jadi ini tadi adalah 3/4, kemudian ini adalah 2/5. Jadi kita arsir kotaknya. Nah, kan sebanyak ini nih. Oke, ini adalah daerah hasil perkalian 3/4 dikali 2/5. Oke, setelah itu kita hitung ya. Hitung yang diarsir ini ada berapa kotak. Hitung yang diarsir ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dari berapa kotak? Kita lanjutkan. Yang kuning tadi 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 6 kotak dari 20 kotak. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa perkalian pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut? Kita melihat polanya, teman-teman. Ya, 2 kali 2/3 hasilnya 2/6. Kita perhatikan polanya bagian pembilang. Ada angka 1 dan 2, hasilnya 2. 2 dan 3, hasilnya 6. Begitu juga untuk yang contoh B, 3/4 kali 2/5. Pembilangnya 3 dan 2, hasilnya 6. Penyebutnya 4 dan 5, hasilnya 20. Artinya apa? Artinya 2 ini itu adalah hasil perkalian dari 1 kali 2. Begitu juga 6. 6 itu adalah sebenarnya 2 kali 3. Ya. Untuk yang contoh B juga sama. 6 itu ya 3 kali 2 sebenarnya. 20 itu sebenarnya 4 kali 5. Sehingga untuk sembarang bilangan pecahan akan kita temukan bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita punya pecahan A per B, lalu kita kalikan dengan pecahan C per D, maka hasilnya kita cukup kalikan pembilang kali pembilang, jadinya A kali C, lalu dibagi penyebut kali penyebut, sama dengan B kali D. Jadi itu adalah konsep mengapa untuk perkalian penyebut, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk perkalian pecahan itu adalah bagian pembilang kali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Kita coba melihat beberapa contoh soal. Yang pertama adalah perkalian bilangan asli dengan pecahan. Tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana, teman-teman. Jadi nanti hasil dari perhitungan kita itu sampai ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke. Ada 2 soal. A 5 dikali 2/3, kemudian yang B 8 dikali 5/6. Kita kerjakan yang bagian A terlebih dahulu. 5 dikali 2/3. Oke, sama dengan berapa? Nah, 5 ini sebenarnya 5/1. Oke. 5 ini sebenarnya 5/1. Biasanya dalam matematik ketika penyebutnya 1 itu tidak dituliskan. Tapi kita tahu bahwa 5 itu sebenarnya 5/1. Itu juga dengan 8. 8 ini sebenarnya 8/1. Gitu ya. Nah, setelah itu kita melihat ini adalah bentuk perkalian pecahan. Konsep kita adalah pembilang kali pembilang, lalu penyebut kali penyebut. Itu konsep kita. Oke, sekarang tinggal kita galikan bagian pembilang. 5 kali 2, 10. Kemudian 1 kali 3, 3. Nah, teman-teman perhatikan, bentuk yang ini bagian pembilangnya lebih besar dari bagian penyebut. Berarti ini adalah bukan pecahan murni. Dengan demikian, pecahan ini sebaiknya kita nyatakan dalam pecahan campuran. Oke, kita ubah ke pecahan campuran. Penyebutnya 3. 3 kali berapa yang mendekati 10? Oke, 3 kali 3. Karena 3 kali 3, 9. Nah, kurang berapa supaya jadi 10? Ya, 9-nya masih harus ditambah 1. Jadi, 10/3 dalam bentuk campuran itu sama dengan 3, 1/3. Oke, gampang ya teman-teman. Kita coba bahas soal yang B.
ini ada dua cara. Pak Frans akan memberikan dua cara ya. Cara yang pertama, 8 dikali 5 per 6 sama dengan, nah 8 ini sebenarnya 8 per 1. Perkalian dua bilangan pecahan, konsepnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita kalikan bagian pembilang. 8 kali 5 40, lalu bagian penyebut 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, perhatikan teman-teman, 40 dan 6 itu kan sama-sama bilangan genap. Berarti setidaknya kedua bilangan itu bisa dibagi dengan 2. Ya, kita sederhanakan karena memang diminta dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ya, bentuk pecahan paling sederhana. Berarti kita sederhanakan ya, karena sama-sama genap kita bagi 2. 40 bagi 2 itu berapa? Ya, 40 bagi 2 itu 20. Kemudian 6 bagi 2 itu 3. Berarti pecahannya menjadi 20 per 3. Nah, 20 per 3, perhatikan bagian pembilangnya ternyata masih lebih besar dari bagian penyebut. Berarti ini bukan pecahan murni, maka kita nyatakan menjadi pecahan campuran. Oke, kita tuliskan bagian penyebut dulu 3. Kemudian 3 kali berapa? Ya, 3 kali berapa yang mendekati 20? Itu adalah 6 ya. 3 kali 6 itu berapa? 18. Masih kurang berapa supaya jadi 20? Masih kurang 2. Jadi 20 per 3 itu bisa dinyatakan sebagai 6, 2 per 3. Oke, kita lihat cara 2. 8 dikali 5 per 6. 8 ini adalah 8 per 1. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini ada dua operasi sebenarnya. Ada operasi perkalian, lalu ada operasi pembagian. 8 per 1 itu kan bisa dibagi 8 bagi 1. 5 per 6 itu kan bisa dibaca 5 bagi 6. Jadi ada dua operasi, ada operasi perkalian dan operasi pembagian. Nah, teman-teman harus ingat bahwa untuk operasi perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Artinya apa? Artinya bisa kita kalikan terlebih dahulu, seperti contoh 1, kita kalikan terlebih dahulu, setelah itu baru kita bagi atau sederhanakan. Atau karena sama-sama kuat, kenapa kita nggak bagi lebih dulu? Ya kan, kita bagi lebih dulu, lalu setelah itu kita kalikan. Nah, kita ambil konsep yang kedua. Kita sederhanakan terlebih dahulu, dibagi, baru kita kali. Lalu bagaimana cara membagi? Nah, bisa untuk satu pecahan kayak gini, bisa 8 dan 1, bisa disederhanakan, ini sudah paling sederhana. Atau 5 dan 6. 5 dan 6 ini sudah paling sederhana ya, mau dibagi dengan berapa? Atau kita bisa silangkan 8 dengan 6 atau 5 dan 1. Nah, ini kelihatan 8 dan 6 ini bisa kita sederhanakan ya. Panjang hubungannya perkalian, maka bagian pembilang dan bagian penyebut itu bisa disederhanakan. Walaupun tidak pada posisi yang sama, ya ini kan berseberangan, nggak apa-apa. Sepanjang hubungannya adalah kali. Nah, 8 dan 6 ini itu kan sama-sama bilangan genap. Berarti kita bisa bagi 2 dong, sederhanakannya. Nah, kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 itu 4, kita tulis sisanya di atas. Lalu 6 bagi 2 itu 3. Nah, setelah itu kita kalikan. Ya, kita kalikan. 8 tadi kan sisa 4, kita kalikan. 4 kali 5, 20. Lalu dibagi 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, perhatikan akan langsung sama dengan langkah yang ini, teman-teman. Ya, jadi keuntungan ketika kita lebih dulu membagi, maka hasilnya atau bilangannya sudah tidak terlalu besar karena memang angkanya sudah kita sederhanakan di awal. Oke, itu prinsipnya ya. Nah, setelah itu kita melihat ini 20 ternyata lebih besar dari 3 ya, pembilang lebih besar dari 3. Berarti harus kita nyatakan dalam pecahan campuran. Kita tulis 3 sama seperti langkah ini ya. Berarti 3 kali 6, 18, masih kurang 2. Hingga hasilnya akan sama. Kita coba melihat tentang perkalian pecahan dan
pecahan. Tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana 4/9 kali 3/4 ya. Untuk yang contoh A, Pak Frans masih memberikan dua cara ya, tapi nanti untuk selanjutnya kita akan lebih fokus pada bagaimana kita menyederhanakan lebih dulu pecahannya, baru kita kalikan ya. Yang nomor A Pak kasih dua cara ya. Untuk cara 1 4/9 dikali 3/4. Oke, cara 1 itu kan berarti kita kali lebih dulu. Berarti 4 kali 3 itu 12, lalu dibagi 9 kali 4 itu 36. Nah, setelah itu 12 dan 36 itu kan akan kita sederhanakan. Iya kan? 12 dan 36 itu kita sederhanakan. Cara tergampang untuk menyederhanakan dua pecahan ini adalah kita bagi dengan FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya. Nah, pertanyaannya berapa FPB dari 12 dan 36? Oke, coba cari ya. Kita cari FPB dari 12 dan 36. 12 dan 36. Oke, 12 dan 36 ini kan bilangan genap. Jadi setidaknya bisa kita bagi dua ya. 12 bagi 2 itu 6, kemudian 36 bagi 2 itu 18. 6 dan 18 juga genap lagi, berarti bagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 18 bagi 2, 9. 3 dan 9 itu masih bisa kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 itu 1, lalu 9 bagi 3 itu 3. FPB-nya adalah bagian yang ini teman-teman. Inilah FPB-nya. Oke, jadi kalau ditanya FPB-nya berapa ya? 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Jadi FPB dari 12 dan 36 itu adalah 12. Artinya baik pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 12 seperti ini. Ya, kita bagikan pembilang 12 bagi 12, 1, kemudian per 36 bagi 12 itu sama dengan 3. Oke, jadi 4/9 kali 3/4 itu sama dengan 1/3. Kita coba hapus dulu hitungan kita untuk menemukan FPB-nya. Jadi ini adalah salah satu ya alternatif bagaimana kita menemukan FPB-nya. Lalu untuk cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita sederhanakan lebih dulu. Kalau cara pertama tadi kita kalikan dulu. Cara kedua kita bagi dulu ya, kita sederhanakan lebih dulu ya. Apakah lebih cepat hasilnya? 4/9 kali 3/4. Oke, kita perhatikan mana yang bisa kita sederhanakan. 4 dan 4 ya, pembilang dan penyebut. Bagi 4. 4 bagi 4, 1. Kemudian yang di bawah juga sama, 4 bagi 4, 1. Lalu 3 dan 9 masih bisa kita sederhanakan. 3 dengan 9 itu kita bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1, kemudian 9 bagi 3 itu 3. Setelah itu baru kita kalikan. 1 kali 1, 1. Kemudian per 3 kali 1, 3. Oh, ternyata langsung ketemu hasilnya ya, sama hasilnya. Jadi ingat ya, untuk bentuk perkalian pecahan kalau bisa disederhanakan, sebaiknya disederhanakan dari awal, supaya angka kita tidak terlalu besar lagi. Maka selanjutnya kita akan selalu menggunakan cara kedua, disederhanakan dulu baru dikalikan, gitu ya. Yang nomor B, 2/7 dikali 1/6. Nah, adakah pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan? Ada. 2 dan 6. Dibagi berapa? Dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Setelah itu baru kita kalikan. 1 kali 1, 1. Per 7 kali 3, 21. Jadi hasil dari 2/7 dikali 1/6 itu sama dengan 1/21. Kita lanjut ke bentuk perkalian pecahan dan pecahan campuran. Ini maksudnya pecahan biasa ya dan pecahan campuran.
Contoh soal, tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. 2/3 dikali 21/2. Yang nomor A, kita selesaikan nomor A terlebih dahulu. 2/3 dikali 21/2. Oke. Ini ada pecahan campuran, berarti kita ubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadinya 2/3 dikali. Masih ingat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Iya, polanya ini kita kalikan, lalu hasilnya kita jumlahkan. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadinya adalah 5/2. Oke, sebelum kita kalikan, kita perhatikan dulu, adakah yang bisa kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut? Ada ya, ada 2 dan 2. Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Kemudian 2 bagi 2, 1. Setelah itu kita kalikan. 1 dikali 5 itu 5. Kemudian per 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini ternyata pembilang lebih besar dari penyebut. Artinya kita ubah ke pecahan campuran. Oke. 3 dikali berapa yang mendekati 5? 3 kali 1, 3 kali 1, 3. Masih kurang berapa supaya jadi 5? Masih kurang 2. Artinya apa? 2/3 dikali 21/2 itu akan sama dengan 1/2/3. Gampang ya? Oke, kita selesaikan nomor B. 2/5 kemudian dikali 9/4. Oke. Yang pecahan campuran ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa ya, polanya sama. Dikalikan, jadinya 5 kali 2, 10, kemudian ditambah 2 sama dengan 12, lalu per 5. Kemudian kita kalikan dengan 9/4. Oke. Sebelum dikalikan, perhatikan pembilang dan penyebut. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada, 12 dan 4. Kita bagi berapa? Bagi 12 ya. Bagi 4 maksudnya. Kita bagi 4. 12 bagi 4, 3. Kemudian 4 bagi 4, 1. Setelah itu kita kalikan. 3 dikali 9 sama dengan 27, lalu dibagi atau per 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, artinya kita ubah jadi pecahan campuran. 5 kali berapa mendekati 27? Iya, 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Masih kurang berapa supaya 27? Masih kurang 2. Jadi hasilnya adalah 5, 2/5. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian pecahan desimal. Tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Yang nomor A 0,2 kali 0,4. Ini Pak Frans akan berikan dalam 2 cara ya. Untuk cara yang pertama itu kita menggunakan perkalian bersusun ya, perkalian bersusun. Jadi kita tulis kembali 0,2 kemudian dikali 0,4. Kita kalikan. Nah, teman-teman, perkalian bentuk desimal ini itu sama seperti kita mengalikan bilangan asli. Ya, sama persis. Oke, kita kalikan. Yang pertama 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. Lalu 4 dikali 0, kemudian 0 di bawah 8 kita bisa kasih tanda titik ya, seperti biasa. Lalu kita ke depan, ke angka 0. 0 dikali 2, 0. Kemudian 0 dikali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan. Oke. 8 kita turunkan, kemudian 0 ditambah 0 itu 0. Lalu 0 ini juga turun, maka angkanya menjadi 008 gitu ya. Nah, sekarang baru kita masukkan komanya, karena desimal itu kan ada komanya. Nah, komanya ini akan kita letakkan di mana?
Nah, caranya kita lihat 0,2 ada satu angka di belakang koma. 0,4 ada dua angka di belakang koma. Artinya totalnya ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka, ada dua angka. Maka komanya itu ada dua. Ya, dua angka di belakang koma kita hitung. 1, 2. Ada dua angka di belakang koma. Komanya kita letakkan di sini, teman-teman. Artinya 0,2 kali 0,8 itu sama dengan 0,08. Oke, itu untuk cara 1. Sekarang kita lihat cara 2. Cara 2 ya. 0,2 dikali 0,4. Nah, 0,2 itu dan 0,4 itu kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 0,2 itu berarti sama dengan berapa, teman-teman? Ya, sama dengan 2/10. Kemudian 0,8, 0,4 itu sama dengan 4/10. Oke, tinggal kita kalikan. 2 kali 4 itu 8. Lalu per 10 kali 10 itu 100. Nah, 8/100 itu berarti sama dengan apa dalam bentuk desimal? Iya, sama dengan 0,08. 100 itu kan berarti ada dua angka di belakang koma. Nah, hasilnya sama ya, teman-teman. Oke, nanti silakan untuk soal sejenis ini apakah mau pilih cara pertama menggunakan perkalian bersusun atau cara kedua diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Oke, kita selesaikan yang nomor B. 1,2 dikali 3,25. Kita pakai kali bersusun ya. Ini ada dua angka, ini ada tiga angka ya, ada 3, 2, dan 5, 1 dan 2. Maka saran Pak Frans untuk yang angka paling banyak, bukan paling besar, paling kecil ya, yang angkanya paling banyak kita letakkan di atas. Berarti 1,2 ini ada dua angka, 3,25 ada 3 angka, maka yang paling banyak adalah 3,25 angkanya ya. Kita letakkan di bagian atas. Kita tulis 3,25 dikali 1,2. Nah, setelah itu kita kali bersusun seperti biasa. Kita kalikan 2 kali 5, 10 ya, berarti tulis 0, ingat 1. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. Kemudian 2 dikali 3, 6. Ingat, komanya masih kita abaikan. Selanjutnya 1 dikali 5 itu 5. Kemudian 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3 itu 3. Setelah itu kita jumlahkan. 0, 5 ditambah 5, 10. Berarti tulis 0, ingat 1. Lalu 1 tambah 6, 7. 7 ditambah 2, 9. Kemudian 3-nya kita turunkan. Nah, ini kan perkalian desimal, ada komanya. Nah, di sini komanya kita letakkan di mana? Kita hitung. Untuk bilangan pertama ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Bilangan kedua ada 1. Jadi totalnya ada berapa angka belakang koma nih? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Maka komanya diletakkan di depannya. Ya, jadi hasilnya adalah 3,900 atau cukup ditulis sama dengan 3,9. Mengapa? Karena angka 00 di belakang sebuah bilangan desimal lalu tidak ada angka lainnya, maka 0 ini bisa diabaikan. Ya, bisa diabaikan. Sehingga 3,900 cukup kita tulis dengan 3,9. Berikut untuk perkalian berbagai bentuk pecahan. Tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Nomor A, 2/3 dikali 0,6 ya. Untuk yang A ini ada dua pilihan, teman-teman. Pilihan pertama yang pecahan biasa kita ubah menjadi desimal lalu dikali dengan 0,6. Atau pilihan kedua 0,6 yang kita jadikan pecahan biasa lalu kita kali dengan 2/3. Pak Frans memilih yang kedua. Nanti teman-teman bisa memilih yang pecahan biasa ubah jadi desimal baru dikalikan dengan 0,6. Itu ya. Oke, yang nomor A.
2/3 dikali 0,6. Nah, yang kita ubah adalah desimalnya. Kita jadikan pecahan biasa. Jadinya 2/3 dikali 0,6 itu dalam pecahan biasa jadi 6 per, karena ada satu angka berarti satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, ingat sebelum dikalikan kita perhatikan adakah angka yang bisa kita sederhanakan? Ada, misalnya 2 dan 10. 2 dan 10 ini kita bagi 2 ya. 2 bagi 2, 1, lalu 10 bagi 2, 5. Oh, masih ada 6 dan 3. Kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, lalu 6 bagi 3, 2. Setelah itu baru kita kalikan. 1 dikali 2, sama dengan 2, kemudian per 1 dikali 5, sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Sangat gampang, teman-teman. Oke, untuk nomor B, 2/5 dikali 0,5. Oke, yang ini pecahan campurannya kita ubah jadi pecahan biasa. Polanya sama, 5 kali 2, 10, kemudian tambah 2, 12. Jadinya 12/5, kemudian dikali 0,5 dalam pecahan biasa jadinya 5/10. Oke, jangan terburu-buru kita kalikan, perhatikan. Bisa kita sederhanakan? Iya, bisa. Yang paling kelihatan di sini 5 dan 5. Kita bagi 5 ya. Sisa 1, 5 bagi 5, sisa 1. 12 dan 10 ini sama-sama genap ini, berarti kita bagi 2. 12 bagi 2, 6. Kemudian 10 bagi 2, 5. Setelah itu baru kita kalikan. 6 dikali 1 sama dengan 6 per 1 dikali 5 berarti sama dengan 5. Nah, pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, berarti kita ubah jadi pecahan campuran. 5 kali berapa yang mendekati 6? 5 kali 1, 5 kali 1, 5. Masih kurang berapa? Masih kurang 1. Jadinya 1/5. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi perkalian pecahan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami perkalian bentuk pecahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau tuliskan komentar di kolom komentar, atau boleh aktifkan loncengnya untuk mendapatkan selalu update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.